Tangis Sofia yang terdengar merana tak berhenti dari setengah jam yang lalu. Setelah Cadi menyemplung ke dalam kolam ikan dan menyelamatkan Daki yang sudah berada di dasar kolam, dan dikerumuni oleh ikan-ikan koi yang mengira itu adalah santapan malam mereka. Sudah sayang, nanti Mami belikan boneka baru yang sayang, bujuk Sharon berusaha menghibur dan mengelus rambut Sofia, yang saat ini sedang memeluk Daki dalam keadaan basah kuyup. No, aku tetap ingin Daki yang ini. Mom, ini semua gara-gara Edward. Geram Sofia di akhir kalimat sambil meremas Daki dengan erat yang berada di pelukannya. Tak lupa mata Sofia memicing benci ke arah Ed yang lempeng-lempeng saja. Dengan mulut tak henti-hentinya mengunyah camilan yang ada di dalam toples yang diletakkan di atas pangkuannya. Sofia menggeram marah ketika Ed sama sekali tidak merasa bersalah. Minta maaf saja tidak, memang cari mati Ed kali ini. Sosok Malivens yang tersembunyi dalam tubuh Sofia seakan memberontak ingin keluar dan mencakar Ed hingga tubuhnya terkoyak-koyak. Tiba-tiba saja aura di dalam rumah keluarga keras ini menjadi dingin dan sedikit mencengkam. Bahkan Sharon, Warner juga Cadi merasa waspada ketika Sofia tanpa berkedip menatap tajam Ed yang masih santai seakan dunia tunduk padanya. Tapi tak berselang lama, Ed menyadari bahwa suasana saat ini sedang mencengkam. Ia pun bangkit dari selonjorannya dan mengusap tengkuknya yang menjadi merinding. Hingga tatapannya jatuh kepada Sofia yang menatapnya tajam bak seorang kelinci yang sudah menjadi incaran seorang raja hutan. Ed meringis menampilkan gigi putihnya. Ia menaruh toples yang mulanya berada di pangkuan ke depan mejanya dengan satu tangan yang tidak digips. Entah mengapa alarm dalam otaknya menyuruh ia untuk segera menjauh dari gadis yang saat ini tatapannya berubah menjadi seorang medusa. 1, 2, Edward! Teriak Sofia ketika Edward sudah berlari terbirit-birit ke arah kamarnya. Sofia cantik, Sofia manis, gadis kecil cantikku, gadis kecil pencuri koperku yang manis. Satu hari sudah Sofia mendiaminya, dari kemarin malam sampai malam ini. Padahal besok ia sudah harus bekerja. Tangannya yang digips sudah dilepas, dan tentu saja Ed tak merasa kesakitan, mengingat tangannya tidak kenapa-kenapa. Gadis di depannya ini sedang mengenakan krim malam dengan santai dan mengacuhkan Ed setenang mungkin. Seolah-olah Ed benar-benar makhluk astral di sini. Benar-benar akting yang bagus. Aku kan sebal dengan bonekamu. Kukira ia seorang pria. Padahal jika dia memang manusia, apalagi seorang pria, aku tidak akan segan-segan mencincang tubuhnya. Bodoh amat, kampret. Sofia pun beranjak dari kursi dan berjalan menuju tempat tidur. Ia membenarkan posisi Daki yang kemarin sudah ia laundry agar tidak tercium aroma ikan laknat. Dan jadilah sekarang Daki beraroma sabun dan berwarna kuning cerah. Setelah dirasa posisi Daki nyaman, barulah ia memposisikan diri tidur di sebelah Daki dengan posisi memeluk Daki dari samping. Have a nice dream Daki, ucap Sofia dan menutup kedua mata dengan penutup mata untuk tidur. Dan Ed masih berdiri di sebelah meja rias dengan tatapan cemburu. Kenapa boneka saja disayang seperti itu, sedangkan dirinya dilirik saja tidak? Awas saja, akan kubakar bebek jelek tidak tahu diri itu. Ed pun menghentakkan kakinya sebal dan berjalan keluar kamar untuk tidur di kamarnya sendiri. 10 menit, 30 menit, 1 jam. Ed terus membolak-balikkan badannya ketika merasa ada yang kurang. Bahkan ia melempar penutup matanya ke lantai dan mengacak-ngacak kasur dengan sebal. Kakinya ia tendang-tendangkan ke arah selimut sehingga selimut itu terjatuh. Bantal dan guling pun sudah berantakan menjadi samsak amukan Ed yang tiba-tiba ini. Sial, kenapa rasanya ada yang kurang? Ed mengacak rambutnya frustasi.
Besok, ia harus bangun pagi karena ada rapat dengan salah satu perusahaan dari Indonesia. Ia mengacak-ngacak sprei kasur dengan perasaan sebal. Ia butuh aroma bayi Sofia. Ia butuh pelukan hangat Sofia. Ia butuh lembutnya kulit Sofia untuk membawanya ke dalam mimpi yang indah. Dan ia butuh tepukan di pantat yang selalu membuatnya merasa disayang. Ia butuh itu semua. Dan Ed benci akan hal itu. Ia tidak suka menggantungkan dirinya pada orang lain. Ed pun bangkit dan kemudian melangkah keluar kamar untuk berbaring di sebelah Sofia tidur. Ia membuka pintu kamar dengan pelan, bahkan nyaris tak bersuara. Ia melihat Sofia yang sedang tidur sambil memeluk daki. Ingin rasanya Ed membuang boneka itu dan mengganti dengan tubuhnya, agar ia bisa menikmati pelukan hangat Sofia. Tapi ia masih sayang dengan nyawanya ketika mengingat kemarin malam, Sofia bahkan sudah membawa sepatu hak tingginya yang paling tebal untuk dilempar ke arah kepalanya. Ia menaiki kasur, tidur di samping Sofia dengan pelan. Setelah berhasil tertidur di kasur sebelah Sofia tanpa membangunkan sang pemilik kamar, Ed pun berbalik menghadap punggung Sofia. Tangannya ia ulurkan ke arah perut Sofia, dan kepalanya ia desulkan ke belakang leher Sofia yang tertutup rambut hitam panjangnya. Good night, menanti girl. Sofia mengerjapkan matanya ketika merasa geli di bagian tengkuk, juga sesuatu yang berat menimpa perutnya. Benar-benar berat, bahkan tubuhnya sampai tak mampu digerakkan sedikit pun. Ia menutupi matanya. Ia membuka selimutnya dan begitu terkejutnya ia ketika menemukan sebuah kaki besar menimpa perut hingga kakinya. What the? Geramnya sebal ketika tahu bahwa manusia keparat itu tidur di sebelahnya. Dengan mengeluarkan seluruh tenaga yang Sofia punya, ia mendorong Ed sekuat tenaga dengan menggunakan sikutnya. Ed yang sedang tertidur memudahkan Sofia untuk menjatuhkan Ed dari atas kasurnya yang tinggi itu. Ed terkejut ketika tubuhnya tiba-tiba melayang dan membentur kerasnya lantai. Ia segera membuka penutup mata dan bangkit menatap Sofia geram. Sofia yang ditatap seperti itu malah berkaca pinggang dengan tatapan tak kalah tajam dengan Ed. Akan kubuat kau meminta ampun padaku, gadis nakal, geram Ed dan langsung menerjang Sofia yang duduk di atas kasur. Ed membaringkan Sofia secepat kilat dan menggelitik perut serta lehernya, hingga Sofia bergerak-gerak merasa geli dan berteriak. Ketika tubuhnya digelitiki oleh Ed, tiada ampun. Seolah Ed tahu mana titik sensitif Sofia untuk merasakan geli. Ampun Ed, ampun, teriak Sofia kegelian diiringi tawa yang menggelegar. Tidak ada ampun untukmu hari ini, gadis nakal, balas Ed dengan tawa yang ikut tersungging di bibirnya. Bos, rapat dimulai 5 menit lagi, ucap Sofia sambil membawa map berisi berkas-berkas yang akan digunakan untuk rapat dengan salah satu perusahaan dari Indonesia yang digadang-gadang bekerja sama dengan perusahaan besar Ed, yang waktu itu dihandle oleh Warner karena tangan Ed yang patah, pura-pura patah lebih tepatnya. Ed menatap jam yang menempel di pergelangan tangan kirinya. Baru kemudian ia membereskan lembaran-lembaran berserakan di atas meja dan berdiri. Ayo, ucap Ed dan berjalan mendahului Sofia. Tunggu bos, Sofia mencekal lengan Ed yang berjalan melewatinya. Ed kemudian berhenti dan menatap Sofia bingung, seolah bertanya, kenapa? Sofia kemudian menaruh map yang dipegangnya ke atas meja dan berjalan tepat di hadapan Ed yang tinggi. Tangannya terangkat ke bagian kerah jas biru Ed yang sedikit berantakan dan juga dasinya yang terikat tak beraturan. Sofia menarik simpul dasi dan menata ulang dasi Ed hingga terlihat benar-benar sempurna. Sofia mengusap dan menepuk halus bagian dada atas Ed ketika simpul dasinya sudah selesai, terlihat sempurna. Aku lebih suka melihat dirimu yang rapi daripada yang terlihat seperti berandal. It looks so awesome. Tak lupa kedipan mata Sofia sematkan setelah akhir ucapannya. Blues. Pipi Ed memerah seketika hingga menjalar ke telinganya.